Halo semuanya, welcome back to Walkie Talkie Podcast. Kita jalan sama-sama sambil ngobrol bareng-bareng. Kalian pernah kepikiran gak sih, temen itu di dalam hidup kalian maknanya apa? Gimana cara kita maintain pertemanan seperti apa yang layak dijaga? Kita akan bahas sama-sama di video kali ini. Tonton sampai habis videonya. Recently, aku lagi kepikiran soal pertemanan. A lot, sering banget. Aku tahun ini umurnya 30, genap. Menutup umur 30 di tahun ini di Korea. Semakin kesini aku semakin sadar kalau teman itu sangat berharga. Bukan hal yang baru buat kalian kan, tapi saat kita SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, sebuah pertemanan itu sesuatu yang kita take it for granted. Kita mikir, ya udahlah, kita nggak usah ngapa-ngapain, besok juga ketemu lagi di sekolah. Terus kita nggak usah ngelakuin hal ekstra, tapi nanti juga masih ke kelas kan, masih gampang ketemu. Atau bahkan kita nggak mikirin sama sekali soal teman. Tapi setelah umur 20-an ke atas, mulai baru sadar kalau teman itu harus diperjuangkan. Gak cuma soal hubungan aja yang perlu diperjuangkan, tapi friendship pun perlu diperjuangkan. Kenapa hal ini aku bahas sekarang? Karena recently aku lagi mikirin banget soal hidup. Siapa yang ada di hidup kita? Berapa lama orang itu akan ada di hidup kita? Atau apa yang bisa kita lakukan ke hidup orang lain biar kita menjadi sahabat yang baik? Dan buat aku sendiri, aku merasa beruntung aku punya at least seorang sahabat yang menganggap aku sahabatnya juga. Jadi nggak bertepuk sebelah tangan. Karena sahabat pun bisa bertepuk sebelah tangan, pasti kalian pernah tahu kan. Aku nggak bisa jamin semua orang itu bisa punya sahabat di hidupnya. Tapi kalau kalian ketemu sama sahabat kalian, cherish, cherish top ya. Bersyukurlah dan hargai itu. Dulu waktu aku SD, aku selalu kaget kalau ngelihat ibu aku, mama atau mami aku nyebutnya, di jalan ketemu orang nyapa, halo, halo. Selalu ke mall ketemu orang nyapa, di jalan ketemu orang nyapa, lagi pergi kemana yang jauh sekalipun ke Bandung ketemu temennya nyapa, temen yang beda-beda. Dan aku sangat amat kaget, kok bisa dia kenal banyak orang ya. Apalagi zaman segitu tuh belum zaman Facebook, Friendster, dan kontak temen tuh susah banget. Bahkan mama aku punya phone book, buku telepon yang isinya nomor telepon semua. Dan itu ada 3 kalau nggak salah. Ada yang buat kliennya, rekan kerja, ada yang buat teman, macem-macem. Gimana cara mereka, orang-orang zaman itu, bisa tetap berteman dan banyak, dan masih ingat namanya. Aku dulu berandai-andai waktu Friendster atau Facebook pertama kali dibuat, aku berandai-andai mama aku itu punya berapa banyak Facebook friend ya yang bisa di-add, yang berarti dia tahu namanya dan bisa diajak ngobrol, kenal orangnya. Mikir, wah mungkin lebih dari 2000 kali ya, itu 3000 orang tuh banyak banget ya. Sementara aku waktu SMP Facebook friendnya 120, itu pun udah semua teman seangkatan aku add-addin. Aku mikir, kok bisa manusia kenal orang sebanyak itu? Nyatanya 20 tahun, 15 tahun lebih berselang, aku udah jadi orang itu. Aku baru sadar lihat Facebook friend aku tuh udah 2000 lebih juga.
Wah, banyak juga temen aku. 1 detik aku mikir gitu. Detik berikutnya aku mikir, tapi apa mereka benar-benar teman aku? Apakah aku bisa nyebut mereka teman? Atau apakah mereka nyebut aku temannya mereka? Itu pertanyaan yang lebih penting lagi kedua. Makanya jadi mikir lagi. Karena kalau sekarang aku ada masalah, yang aku cari, teman-teman yang aku cari tertentu aja. Itu lagi, itu lagi. Jadi apa sebenarnya makna teman sebenarnya? Apakah sebatas jumlah angka di Facebook? Ataukah jumlah orang yang kita hargai keberadaannya? Atau malah lebih trivial, jumlah orang yang tahu nama kita? Menurut kalian apa pertemanan itu? Coba bagiin pandangan kalian juga ya. Jadi kita sama-sama belajar dan ngobrol. Kalau ditanya berapa banyak teman aku sekarang, atau mungkin bisa dibilang inner circle, teman yang ada di sekitar kita yang sering kita kontak, atau relasi dekat, mungkin aku bisa bilang di bawah 10. Iya, selain istri aku of course. Mungkin di bawah 10. Tapi yang mau aku bagiin, in the end, kita semua akan sadar kalau kualitas itu lebih penting daripada sekedar angka. Dan cara untuk maintain kualitas itu suatu skill yang gak semua orang punya untuk maintain kualitas pertemanan. Gimana caranya sih mengukur kualitas pertemanan? Kalau buat aku, yang mungkin kalian bisa coba, kalian evaluasi pertemanan kalian. Saat udah lama gak ketemu, terus kalian ketemu lagi, apakah rasanya canggung? Apakah rasanya tetap asik? Atau rasanya tetap dekat? Atau malah kayak, dia siapa ya? Lupa sama sekali. Pertemanan yang berkualitas menurut aku adalah pertemanan yang vibe-nya masih sama setelah nggak ketemu dalam waktu yang lama. Atau istilah yang sering dibahas orang-orang, low maintenance friendship. Dan aku sangat mendukung itu. I vouch for that totally. Kita harus lebih membiasakan, menormalisasikan pertemanan low maintenance, yang bukan berarti kita nggak berusaha, tapi kita bisa menjaga kualitas pertemanan itu. Nggak harus kan ngobrol setiap hari, nanya setiap hari kabarnya. Yang harus kita lakukan cuman bantu teman kita saat mereka butuh. Ada orang yang bilang, ah males temenan sama dia cuma nyari lu kalau ada butuhnya doang. Kalau buat aku, itu justru privilege. Karena teman kita itu saat butuh sesuatu, dia ingat kita. Dia masih ingat kita sebagai temannya yang bisa dimintain bantuan. Aku nggak ngomongin teman-teman yang suka minjem uang ya, karena ya itu lain lagi lah pembahasannya, dan itu termasuk toxic friendship. Tapi kalau kalian percaya sama teman kalian dan atau kalian ikhlas, silahkan. Tapi buat aku, kalau udah soal uang beda lagi. Dan kalau sampai ada teman yang minjem uang, jangan dipinjemin, kasih aja. Kasih berapa angka yang kalian rela buat hilang. Karena kalau kalian ngasih angka yang kalian gak rela buat hilang, pertemanan kalian yang hilang. Jadi aku personally gak merasa aneh untuk ngelihat orang-orang yang pertemanannya cuman ngobrol kalau butuh. Toh ada masanya kita bisa spend waktu bersama sama orang itu, kita hangout bareng, kita enjoy bareng. Dan pertanyaan terbesar tinggal, apakah kalian nyaman sama pertemanan itu, dan apakah kalian bisa sama-sama
bertumbuh, berkembang jadi orang yang lebih baik sama teman kalian? Kalau kalian jawab iya, itu teman yang berharga. Jadi jangan sampai kalian take it for granted. Lucu emang hidup itu kalau dipikir-pikir. Kita sering kali ngelihat sesuatu dengan kacamata kuda di satu time frame yang sangat singkat. Dan saat itu terasa sangat amat besar buat kita. Misalnya, aku pernah exchange student ke Jepang. Dan aku punya satu teman baik di masa itu. Di masa itu, berarti sekarang udah enggak. Yang menurut aku dia deket banget sama aku kalau ada masalah apa-apa aku cerita ke dia. Mau nanya apa juga nanya ke dia. Bukan orang Indonesia. Merasa kayak, wah kalau nggak ada dia nih nggak asik hidup. Dan seterusnya. Sangat aku hargai pertemanan itu. Sampai aku, pas perpisahan aku nulis surat buat dia. Cowok ya. Aku aku emang agak sentimental orang. Dan aku mau berteman sama dia. Tapi kenyataannya apa? Setelah pulang ke Indonesia, lost contact aja, hilang total. Mau dibilang low maintenance juga, aku sekarang nggak tahu mau hubungin dia gimana. Cuma sekedar nanya kabarnya. Cuman ini membuka mata aku kalau sesuatu pertemanan atau beberapa orang dalam hidup kita tuh cuma sementara. In the end semua orang itu cuma sementara. Termasuk orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita nanti. Semua sementara. Dan yang terus-terusan ada adalah diri kita sendiri. Apakah kita bisa berteman sama diri kita sendiri? Apakah kita satisfied dengan keberadaan diri kita sendiri? Apakah kita bisa ngobrol sama diri kita sendiri jujur? Itu yang jadi kunci menurut aku. Banyak orang, terutama yang extrovert kayak aku, nggak mau sendiri. Mungkin emang energinya habis kalau sendiri. Atau mungkin yang kedua, takut menghadapi diri sendiri. Kalau kalian masuk ke kategori yang kedua, coba mulai usahain untuk berdamai sama diri kalian sendiri. Dan harus kalian ingat kalau proses berdamai itu nggak instan. Yang tiba-tiba, oh gue udah berdamai, beres. Dengan salam damai, beres, tuntas. No, berdamai sama diri itu butuh proses. Satu-satu, masalah ini apakah kamu udah berdamai sama diri kamu? Masalah kesalahan di masa lalu, apakah kamu udah berdamai sama diri kamu? Pilihan-pilihan yang salah, konsekuensi yang harus kalian hadapi dari keadaan di masa lalu, bahkan pengalaman kalian masa lalu yang mungkin bukan kalian yang lakukan, apakah kalian bisa terima kalau itu udah jadi bagian dari diri kalian? Disitulah kuncinya, berdamai sama diri sendiri, berteman sama diri sendiri. Dan kalau kalian bisa menguasai pertemanan dengan diri sendiri, kalian akan lebih gampang untuk berteman dengan orang lain, lebih gampang buat berkorban buat teman kalian, support teman kalian. Atau sesimpel nyari teman baru akan lebih gampang karena kalian udah konten sama diri kalian sendiri. Dan sama seperti love language pasangan, ke teman juga kalian harus cari tahu love language-nya apa. Dan disitulah kuncinya bisa berteman lama. Lumayan ngalur ngidul ngomongnya. Tapi ya semoga kalian bisa belajar sesuatu, bisa ngambil apa yang aku bagiin. Yang jelek-jelek atau kalian gak setuju silahkan dibuang aja, gak apa-apa. Tapi buat kalian yang masih muda, yang jarang mikirin soal hidup, coba mungkin bisa dipikirin lagi. Atau mungkin yang udah seumuran atau lebih tua, kita bisa mikirin lagi juga. Umur kita masih ada ke depan, kita gak tahu emang. Tapi kita bisa terus
ubah jadi lebih baik. Salam super, tinggal botaknya yang kurang. Itu dulu aja hari ini, dadah.